Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Damayanti Aji SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Katingan. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu bersifat konvensional, di mana pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Kemudian saya juga menuntut siswa untuk menguasai materi dan ketercapaian KKM tanpa memperhatikan bahwa kemampuan tiap anak berbeda. Saya juga menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran itu sudah berhasil, sehingga ketika banyak murid yang tidak tuntas, maka saya sering merasa gagal ataupun mengeluh. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari kesalahan saya, serta melakukan perubahan terhadap perilaku saya di dalam pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran harus berpusat kepada murid atau student center. Kemudian saya juga berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya juga menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid. Kemudian saya memahami setiap karakteristik murid karena pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, saya juga menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga tidak akan hanya fokus pada nilai kognitif saja, namun juga pada nilai afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memegang teguh prinsip memerdekakan anak. Yang ketiga, saya berusaha akan menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, karena tugas guru adalah memberi tuntunan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang keempat, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dan melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 ini adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, akan melatih anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya.
Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.